Dalam video ini, kita akan membahas panduan umum proses pengajuan perkara perdata di Indonesia, mulai dari persiapan awal sampai pendaftaran perkara, sambil melihat bagaimana surat gugatan menjadi fondasi seluruh proses. Supaya alurnya mudah diikuti, bayangkan proses perkara perdata sebagai rangkaian tahap yang saling terhubung, bukan langkah yang berdiri sendiri. Tahap pertama adalah persiapan perkara. Saat Anda mengidentifikasi masalah hukum, pihak yang terlibat, dokumen yang dibutuhkan, dan pengadilan yang berwenang. Setelah itu, Anda menyusun surat gugatan. Disinilah fakta, dasar tuntutan, dan permintaan kepada pengadilan dituangkan secara jelas dan runtut. Berikutnya, gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang, baik secara langsung melalui layanan pengadilan maupun lewat sistem elektronik jika tersedia. Sesudah diajukan, perkara masuk ke tahap pendaftaran. Petugas memeriksa kelengkapan administrasi, menetapkan panjar biaya, lalu mencatat perkara dalam register. Dari sana, nomor perkara diberikan, majelis hakim ditetapkan, para pihak dipanggil, dan sidang pertama menjadi pintu masuk pemeriksaan perkara lebih lanjut. Persiapan perkara dimulai dari memahami apa sebenarnya masalah hukumnya. Anda perlu membedakan mana peristiwa yang relevan secara hukum, dan mana yang hanya menjadi latar belakang. Setelah itu, tentukan dasar hukum yang akan digunakan. Dasar ini membantu menghubungkan fakta yang Anda alami dengan hak yang dianggap dilanggar. Lalu pastikan siapa saja para pihak dalam perkara. Penggugat, tergugat, atau pihak lain yang berkaitan harus disebut dengan tepat agar gugatan tidak salah sasaran. Di tahap ini, dokumen dan bukti awal juga mulai dikumpulkan seperti perjanjian, surat identitas, kwitansi, atau komunikasi yang menunjukkan duduk perkaranya. Anda juga perlu menentukan pengadilan yang berwenang. Kesalahan memilih forum bisa membuat proses tersendat sejak awal. Selain itu, perkirakan nilai tuntutan dan biaya proses. Langkah ini membantu Anda menyiapkan strategi dan kesiapan administratif sebelum perkara diajukan. Dalam banyak keadaan, orang juga mempertimbangkan apakah akan didampingi advokat. Bila tidak, bantuan hukum dapat menjadi pilihan tergantung situasi dan hak yang tersedia. Intinya, persiapan yang matang bukan sekadar mengumpulkan berkas. Ini adalah tahap menyusun arah perkara agar gugatan nanti berdiri di atas fakta dan dasar hukum yang jelas. Kalau fondasinya kuat sejak awal, langkah ke penyusunan gugatan dan pendaftaran perkara akan jauh lebih tertata. Saat menentukan kemana gugatan diajukan, ada dua hal penting yang perlu dipahami, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut menjawab jenis pengadilan apa yang berwenang memeriksa sengketa itu. Ini menyangkut batas kewenangan menurut lingkungan peradilannya. Sementara itu, kompetensi relatif menjawab pengadilan mana yang tepat dalam wilayah tertentu. Biasanya ini berkaitan dengan domisili tergugat atau aturan khusus yang berlaku. Hubungan hukum antar pihak juga harus terlihat sejak awal. Hakim perlu melihat mengapa penggugat dan tergugat terikat dalam sengketa yang sama. Karena itu, kronologi kejadian harus disusun runtut, bukan sekadar daftar fakta, melainkan urutan peristiwa yang menunjukkan bagaimana sengketa itu muncul. Kronologi yang jelas membantu saat menyusun posita, yaitu bagian yang menerangkan fakta dan dasar hukum yang menopang gugatan. Setelah dasar ceritanya kuat, tuntutan juga harus dibuat jelas. Pengadilan perlu memahami apa yang benar-benar diminta penggugat untuk diputus. Tuntutan yang baik tidak hanya terdengar benar, tetapi juga harus cukup spesifik untuk dilaksanakan bila nanti dikabulkan oleh hakim. Jadi strategi perkara yang rapi berangkat dari forum yang tepat, hubungan hukum yang jelas, kronologi yang runtut, dan tuntutan yang dapat dieksekusi. Setelah gugatan disusun, surat itu pada dasarnya ditujukan kepada ketua pengadilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut. Pengajuan dapat dilakukan oleh penggugat sendiri atau melalui kuasanya, sepanjang kewenangan bertindak itu dapat dibuktikan dengan dokumen yang sesuai.
Pada saat mengajukan, dokumen pendukung perlu sudah siap, termasuk identitas, surat kuasa bila ada, serta lampiran yang menopang isi gugatan. Di beberapa pengadilan, pengajuan bisa dilakukan melalui layanan langsung di meja layanan. Di tempat lain, sistem elektronik juga dapat digunakan bila tersedia. Apapun salurannya, pengecekan akhir sangat penting. Nama, alamat, kedudukan para pihak, dan pengadilan tujuan harus konsisten. Periksa juga apakah dasar kewenangan pengadilan sudah tergambar dan apakah tuntutan yang diminta memang selaras dengan uraian faktanya. Kesalahan kecil pada identitas atau alamat bisa berakibat besar saat pemanggilan sidang dilakukan. Karena itu, ketelitian administratif tidak boleh dianggap sepele. Jadi, tahap pengajuan adalah momen memastikan gugatan siap masuk ke sistem pengadilan dengan isi yang jelas, lengkap, dan tepat sasaran. Sesudah gugatan diajukan, perkara belum langsung diperiksa pokoknya. Biasanya ada tahap pendaftaran yang memastikan semua syarat administrasi terpenuhi lebih dulu. Di tahap ini, petugas memeriksa kelengkapan berkas dan kecocokan data dasar, seperti identitas para pihak, lampiran, dan dokumen pendukung yang diserahkan. Kalau pemeriksaan administratif berjalan baik, perkara kemudian diberi nomor perkara sebagai penanda resmi dalam penanganan di pengadilan. Berikutnya, pengadilan menetapkan panjar biaya perkara. Ini adalah biaya awal yang perlu dibayarkan untuk mendukung proses administrasi dan pemanggilan. Setelah panjar ditetapkan, pembayaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Bukti pembayarannya menjadi bagian penting dari kelanjutan proses. Perkara yang sudah memenuhi tahapan ini lalu dicatat dalam register. Dari sini statusnya makin jelas sebagai perkara yang telah masuk secara resmi. Selanjutnya, pengadilan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Setelah susunan majelis siap, para pihak dipanggil untuk menghadiri sidang pertama sesuai jadwal yang telah ditentukan pengadilan. Dengan begitu, tahap pendaftaran menjadi jembatan antara penyerahan gugatan dan dimulainya pemeriksaan perkara di persidangan. Sekarang kita masuk ke dokumen yang paling sentral dalam tahap awal perkara perdata, yaitu surat gugatan. Surat gugatan adalah dokumen yang memuat siapa yang menggugat, siapa yang digugat, apa masalah hukumnya, dan apa yang diminta kepada pengadilan. Karena itu, surat gugatan menjadi dasar bagi hakim untuk memahami sengketa yang dibawa ke persidangan. Ruang lingkup putusan juga banyak ditentukan oleh bagaimana gugatan itu dirumuskan. Apa yang tidak diminta atau tidak dijelaskan dengan baik bisa sulit diperiksa lebih jauh. Unsur penting pertama adalah identitas para pihak. Nama, alamat, dan kedudukan masing-masing harus ditulis secara tepat. Lalu ada posita, yaitu uraian fakta dan dasar hukum yang menjelaskan mengapa penggugat merasa haknya dilanggar atau dirugikan. Setelah itu ada petitum, yaitu permintaan yang secara konkret dimohonkan kepada pengadilan untuk diputus. Posita dan petitum harus konsisten. Cerita hukumnya harus mendukung tuntutan, dan tuntutan harus masuk akal berdasarkan cerita hukumnya. Terakhir, pengesahan dan lampiran membantu menunjukkan bahwa gugatan disusun dengan bentuk yang tertib dan didukung dokumen yang relevan. Kalau dilihat strukturnya, gugatan yang baik biasanya tersusun rapi sejak kepala surat sampai bagian penutup. Di dalamnya ada identitas para pihak, lalu posita yang menjelaskan duduk perkara, dan petitum yang memuat apa yang diminta kepada hakim. Susunan yang rapi memudahkan pengadilan membaca alur sengketa dari awal sampai akhir tanpa kehilangan inti persoalan. Sebaliknya, salah satu kesalahan yang sering muncul adalah identitas para pihak yang tidak jelas atau tidak lengkap. Masalah lain adalah uraian fakta yang tidak runtut. Kalau kronologinya meloncat-loncat, dasar sengketanya jadi sulit dipahami. Petitum yang kabur juga berbahaya. Hakim perlu tahu dengan tepat apa yang diminta, bukan sekadar kesimpulan yang terlalu umum.
Selain itu, gugatan bisa bermasalah jika diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang memeriksa sengketa tersebut. Semua kekurangan ini dapat berujung pada cacat formil, yang berarti gugatan tersandung pada bentuk dan syarat dasarnya sebelum masuk jauh ke pokok sengketa. Jadi proses pengajuan perkara perdata dimulai dari persiapan yang matang, lalu berlanjut ke penyusunan dan pengajuan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Setelah itu, pendaftaran perkara mencakup pemeriksaan administrasi dan biaya. Di atas semuanya, identitas, posita, dan petitum harus konsisten agar arah perkara tetap jelas. Dengan memahami alur dasarnya, Anda akan lebih siap membaca, menyusun, atau menilai langkah awal suatu perkara perdata secara lebih tertib.